Di zaman sekarang, tampaknya semua orang merasa perlu membangun personal branding. Bukan hanya mereka yang bekerja di industri kreatif atau ingin menjadi influencer, tapi juga profesional, pengusaha, bahkan mahasiswa yang baru lulus kuliah. Seolah-olah, identitas kita tidak cukup hanya dilihat dari pekerjaan atau nilai yang kita bawa, tapi juga bagaimana kita tampak di dunia digital. Dulu, istilah branding hanya berlaku untuk perusahaan. Sekarang, manusia pun harus memiliki versi dirinya yang bisa dijelaskan, ditampilkan, dan dijual. Kita diminta untuk selalu terlihat punya arah. Feed media sosial harus terkurasi. Profil LinkedIn harus mencerminkan ambisi. Bahkan hal-hal pribadi seperti hobi, cara berpakaian, atau gaya bicara secara tidak langsung harus sesuai dengan persona yang kita bangun. Pertanyaannya, apakah semua orang memang perlu melakukan ini? Apakah setiap individu harus membentuk dirinya sebagai sebuah produk demi dianggap relevan? Karena tidak semua orang nyaman dengan itu. Tidak semua orang ingin terlihat. Tidak semua orang ingin hidupnya dibingkai dengan narasi yang bisa dinilai, dikomentari, bahkan dibandingkan. Namun, tekanan itu nyata. Kita melihat orang lain berhasil karena personal brandingnya kuat. Kita mulai berpikir, mungkin inilah jalan satu-satunya untuk bertahan di dunia yang semakin kompetitif. Tapi, jika personal brand yang kita bangun justru menjauhkan kita dari diri kita yang sebenarnya, apakah itu masih bisa disebut personal? Apakah kita sedang menciptakan representasi yang jujur, atau hanya topeng yang perlahan-lahan menekan identitas asli kita? Personal branding bisa menjadi alat yang luar biasa bila digunakan dengan sadar dan selaras dengan nilai diri. Tapi saat berubah menjadi tekanan sosial, ia justru bisa melelahkan. Untuk itu, penting juga melihat contoh mereka yang berhasil membangun personal brand dengan arah yang jelas. Elon Musk, misalnya, ia membentuk dirinya sebagai sosok disruptor visioner lewat proyek ambisius seperti Tesla, SpaceX, hingga Neuralink. Komunikasinya di media sosial sering tak terduga, bahkan kontroversial, tapi semuanya selaras dengan citra pemikir liar yang revolusioner, atau Marie Kondo dengan pendekatan yang sangat personal dan damai. Ia mempopulerkan filosofi Spark Joy dalam merapikan rumah, yang akhirnya tumbuh menjadi gerakan global. Citra minimalis dan tenangnya terasa konsisten di buku, Netflix, maupun tampilannya. Di Indonesia ada sosok seperti Deddy Corbuzier. Dari pesulap, ia berhasil bertransformasi menjadi podcaster paling berpengaruh dengan gaya bicara tegas dan tajam. Atau Najwa Shihab yang konsisten dengan citra jurnalis kritis yang elegan dan selalu membawa bobot pada setiap isu yang ia angkat. Bahkan Jerome Pauline pun bisa kita lihat sebagai contoh generasi muda yang membangun personal branding dengan cara ringan tapi penuh nilai. Ia memperlihatkan bahwa menjadi pintar bisa tetap menyenangkan dan membumi. Apa benang merahnya? Mereka semua punya narasi yang kuat, konsisten, dan, yang paling penting, tetap berakar pada keaslian diri. Mereka tidak menjadi orang lain demi tampil menarik, tapi justru memperkuat sisi terbaik dari diri mereka sendiri. Di episode ini, saya ingin mengajak Anda merenung, apakah personal branding Anda mencerminkan siapa Anda sebenarnya, atau justru membentuk siapa Anda harusnya terlihat di mata orang lain? Kalau Anda merasa episode ini memberi sudut pandang baru atau membantu Anda melihat personal branding dari sisi yang berbeda, silakan klik tombol like sebagai bentuk apresiasi. Jangan lupa subscribe agar tidak tertinggal episode-episode selanjutnya, karena masih banyak topik reflektif lain yang akan kita bahas bersama. Anda juga bisa bagikan podcast ini ke teman atau rekan kerja yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Siapa tahu bisa membuka ruang diskusi yang lebih dalam. Dan terakhir, nyalakan lonceng notifikasi supaya setiap kali ada episode baru, Anda langsung tahu. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga hari Anda penuh makna.